Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dasat dimanapun Anda berada, senang sekali saya Bayu Oktara kembali bertemu malam hari ini tentu dengan bahasan menarik yang menggelitik dan pastinya akan dikupas tuntas bersama Ustadz Dasat Latif dan pastinya di mana lagi kalau bukan di Gaspol. Sebelum kita lanjutkan saya mau bertanya dulu, sahabat Dasat yang hadir di studio, ada nggak yang suami istri? Ada, Bapak dan Ibu ya? Oke, Bapak dan Ibu izin boleh ikut saya ke depan? Bapak ya Ibu ya, saya ada pertanyaan nih buat Ibu dan Bapak. Ibu dan Bapak sudah berapa lama menikah? 23. 23 tahun, 23 tahun. Ibu merasa sebagai istri yang setia kah? Saya merasa setia. Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang saya tanya kepada Ibu ya. Coba buktikan dalam 3 kata yang menyatakan bahwa Ibu setia kepada Bapak. 1. Setia. Iya, apa buktinya kalau Ibu setia? Manut. Manut. Oke, kedua. Mau diajak susah. Oke, mau Bu? Sebenarnya sih enggak juga sih. Gimana? Yang ketiga? Bawel. Maksudnya? Karena bawel itu kan tanda kita setia gitu maksudnya. Bawelnya gimana tuh Bu? Ya maksudnya suka nginget-ngingetin yang kalau lagi melenceng-melenceng gitu Oh kan. gitu, Kalau udah perhatian apa-apa, gitu ya. Bapak tadi mengatakan orang yang setia. Saya mau tanya, apa yang Bapak lakukan kalau, langsung jawab ya Pak ya. Ya, Kalau mantan Bapak menghubungi, nelfon. ya dijawab seperlunya. Lah, dijawab seperti Ya itu. kalau nggak dijawab gimana? Namanya dihubungi. Ya, Halo, ya. Bapak, apa ya, kabar? halo juga, kabar baik. Ketemu yuk Pak. Ah, dah, makasih deh. Iya, ayo makasih lah. Baik, terima kasih Bapak Ibu, boleh kembali ke tempat. Bener nggak sih sahabat Dasat kalau kesetiaan itu adalah sebuah keniscayaan? Karena sepertinya zaman sekarang tuh mahal banget ya harga kesetiaan. Banyak kasus-kasus perselingkuhan yang disebabkan hal-hal kecil yang bisa diselesaikan sebetulnya. Tapi kalau sudah setan berbisik, nah bahaya. Makanya tema hari ini yang akan kita bahas adalah setia tak berkarat. Sebelum kita lanjutkan, kita akan memberikan kesempatan buat sahabat Dasat ikutan polling. Kita pengen tahu nih jawaban sahabat Dasat apa. Link yang tadi sudah dibagikan, silahkan dipilih. Ada 3 pilihan A, B atau C. Kira-kira apa sih yang bikin orang untuk susah sekali setia? Silakan. Apa yang bikin orang jadi susah setia? Apakah A, pernah dihianati dan ingin balas dendam? Ataukah B, nafsu yang tak terkendali? Atau C, godaan materi atau materialistis? Sudah dipilih? Nggak mau ganti? Cukup ya, yakin kalau begitu silakan disimpan lagi gadgetnya Ibu Bapak. Untuk mendapatkan jawabannya, langsung saja kita undang bergabung bersama kita semua Ustadz Dasat Latif. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Mas Bayu? Alhamdulillah sehat Pak Ustadz. Pak Ustadz gimana sehat? Sehat, alhamdulillah. Masya Allah. Pak Ustadz malam hari ini kita lagi ngobrolin soal kesetiaan nih. Tapi banyak juga orang yang mengartikan setia sendiri itu beda-beda. Tapi Ustadz sendiri setuju nggak kalau kesetiaan itu sekarang jadi barang yang mahal? Nah, baik. Yang pertama kita harus tahu dulu apa sih itu kata setia. Ya, tadi saya buka-buka Kamus Besar Bahasa Indonesia. Setia adalah teguh pendirian, kuat kepada komitmen, dan melaksanakan janji. Itu setia, ya. Jadi tidak selalu identik satu pasangan. Waduh, maksudnya Ini yang Pak jadi salah. Yang ada di benaknya ibu-ibu ini, setia itu tidak kawin lagi. Ya, iya Ibu. Iya Pak Ustadz. Padahal setia itu selama sebelum menikah, dia tidak pernah janji bahwa saya tidak akan menikah lagi kecuali sama kamu. Dan dia ternyata kawin lagi. Dia tidak boleh dikatakan tidak setia sebab dia tidak pernah bikin janji. Oh.
apalagi tidak pernah tanda tangan hitam di atas putih. Harus ada pernyataan hitam dan putih, Pak Ustadz. Kalau sudah bikin perjanjian bahwa saya tidak akan menikah lagi, tidak ada lagi wanita lain selain kamu sayangku, tertanda stempel materai 10.000. Waduh. Nah, itu bukan cuma tidak setia, tapi juga bisa kau tuntut di pengadilan. Melanggar hukum. Pak Ustadz jangan ngasih ide dong para istri nanti malah bikin surat perjanjian Maka lagi. ibu-ibu, setia itu jangan selalu diidentikan bahwa laki-laki hanya punya istri satu. Nah sekarang kalau dianggap orang yang berpoligami tidak setia, ibu yakin Rasulullah tidak setia? Setia itu tidak berarti bahwa satu saja. Setia itu adalah ketika komitmen terhadap perjanjian. Tapi ingat, Rasulullah pun menikah lagi setelah wafatnya Ummul Mukminin Khadijah. Nanti setelah Khadijah wafat, barulah Abu Bakar Siddiq datang menawarkan anak beliau, Aisyah. Ya Rasulullah, Anda pemimpin kami, Anda Rasul, perlu ada yang ngurus. Maka Abu Bakar Siddiq menawarkan Aisyah. Sepeninggal Khadijah pun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tetap mengenang kebaikan keibuan daripada Siti Khadijah, Ummul Mukminin. Mana buktinya ketika Rasulullah tidur bersama Aisyah, istri muda lah kalau istri sekarang, istri baru. Lalu Rasulullah bersabda, saya seolah-olah mendengar telapak kakinya, terompak kakinya Khadijah ada dalam rumah. Bayangkan bagaimana ibu kalau tidur bersama suami, tiba-tiba yang disebut suami perempuan lain. Ibu marah apa enggak? Bukan marah, ngamuk. Ya kan? Aisyah pun demikian. Lalu Rasulullah bagaimana meresponnya? Rasulullah hanya bersabda, kamu tidak bisa membandingkan dirimu dengan Khadijah. Tidak ada yang percaya kepada Rasulullah awal-awal Islam. Khadijah hadir. Orang-orang itu waktu awal-awal dakwah Islam, ya Rasulullah itu kan diteror secara mental, diteror secara fisik. Tapi orang Arab jahiliyah waktu itu belum berani secara terang-terangan menyerang Nabi. Kenapa? Karena ada Khadijah, bangsawan Makkah waktu itu yang sangat disegani. Itulah Khadijah. Kembali kepada pokok permasalahan kita. Setia. Ada juga yang mengartikan setia itu setiap tikungan ada. Itu mah. Jadi sebenarnya Bu, kesetiaan laki-laki itu memang harus kita tuntut. Maka kesetiaan seorang suami adalah teguh pendirian, komitmen, janji untuk menjadi kepala rumah tangga. Apa fungsi utama kepala rumah tangga adalah satu, melindungi rumah tangganya, melindungi anak-anaknya, melindungi istrinya, baik secara fisik maupun secara serangan dunia maya. Ibu dulu kalau orang judi, ibu bapak harus tahu, dulu kalau orang judi kan ketahuan polisi. Kenapa? Dia sabung ayam, dilihat ayamnya. Judi pakai domino, dilihat domino ada. Jangan sampai ibu pikir anaknya lagi belajar, nggak taunya baca buku judulnya buku cetaknya matematika, di dalamnya handphone dia lagi judi online. Astagfirullahaladzim. Setia apalagi yang dimaksud setia dalam persoalan ini adalah setia mencari nafkah. Jangan sampai istrinya akhirnya jarang di rumah, suaminya lebih sering di rumah nonton, istrinya yang pergi cari nafkah. Ini berkhianat, ini tidak setia namanya. Apalagi setia dalam hal apa? Mendidik. Saya ulang tadi ya, satu menjaga keluarga, dua menafkahi, cari nafkah, tiga mendidik. Jangan sampai suami enak-enak dia selalu datang pengajian, rutin dia berjamaah, tapi tidak pernah dididik istrinya untuk pakai jilbab, tidak pernah dididik anaknya untuk ngaji, tidak pernah diajak anaknya, ayo nak, ayo ke masjid. Maka itu disebut setia. Setia pada tugasnya untuk mendidik. Tapi yang ada di benaknya ibu-ibu ini selalu setia satu suami. Oke, suami setia, satu betul istrinya. Tapi ibu tidak dididik. Ibu tidak dinafkahi. Ibu tidak dilindungi. Jadi kita perlu luruskan pemahaman kita selalu. Yang hanya terfokus pada setia itu hanya tidak kawin lagi. Tidak. Ya, paling sial lah kita. Sudah tidak dididik, tidak dijaga, tidak dinafkahi, kawin. Dasar sekali. Waduh. Mudah
Mudah-mudahan pasangan kita bukan yang seperti itu ya. Pak Ustadz, tadi kan di awal kita memberikan polling nih, sahabat Dasat hadir di sini. Apa yang bisa mencederai setia? Nanti Pak Ustadz setelah berikut ini kita akan bahas ya Pak Ustadz ya. Ya. Baik, kalau begitu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Gaspol. Gaspol memang. Jangan kau membenarkan kemaksiatan yang orang lakukan dengan cara melakukan maksiat pula. Berikut ini ada satu narasumber Pak Ustadz. Ya. Yang kita nggak bisa menghadirkan beliau karena ingin identitasnya disembunyikan. Boleh banyak perempuan di luar, tapi percayalah hanya engkau yang ada dalam hatiku. Terima kasih sahabat Dasat, Anda masih bersama kami tentunya di Gaspol. Gaspol memang. Pak Ustadz, seperti yang tadi telah saya sampaikan, kan di awal tadi kita udah polling nih Pak Ustadz. Ya. Apa yang bisa mencederai kesetiaan? Dan inilah pollingnya dan jawabannya. Jadi yang membuat orang sulit untuk setia itu merasa pernah dikhianati dan ingin balas dendam. Ada godaan materi dan materialistis dan juga ada nafsu yang tidak terkendali. Nah ini saya mau fokus kepada yang A dulu nih Pak Ustadz. Pernah dikhianati dan ingin balas dendam. Apakah itu boleh Jadi menjadi begini, alasan untuk tidak soal setia? ini balas dendam. Apakah balas dendam dalam Islam dilarang? Tidak. Tapi bukan orang yang baik imannya. Rasulullah mengatakan, kalau engkau disakiti, maka balaslah sesuai yang kamu rasakan. Tapi memaafkan jauh lebih baik daripada itu. Artinya, contoh, saya memukul Mas Bayu, tak. Mas Bayu punya hak, memukul tidak boleh di muka saya. Harus sama. Tapi di sini sama. Sini dan sama sakitnya. Jangan saya pukul di sini, Mas Bayu tendang ini. Wah, lebih sakit. Kan? Nah, tapi kata Nabi, kamu boleh balas, tetapi sesuai yang dia rasakan, kamu rasakan. Tapi ketahuilah, memaafkan jauh lebih mulia. Nah sekarang, saya pernah dikhianati. Lalu saya sakit hati dan berkhianat juga. Saya dengan orang yang berkhianat, itu di hadapan Allah sama saja. Ibu dikhianati nih, pasangan selingkuh. Lalu ibu balas dendam. Selingkuh juga sama tetangga. Apa ibu lebih mulia daripada suami? Enggak, sama hinanya. Di hadapan Allah sama hinanya. Nah, ada orang yang berselingkuh awalnya karena sakit hati dan akhirnya melakukan pembalasan dan kecanduan. Oh, keterusan gitu Pak Ustadz. Keterusan. Apa yang mau dicapai? Apa yang mau dicapai dengan sikap seperti itu? Mesti kalau suami berkhianat atau istri berkhianat dan tidak bisa memaafkan, bukan dengan melakukan maksiat pula. Jangan kau membenarkan kemaksiatan yang orang lakukan dengan cara melakukan maksiat pula. Kalau saya merasa dikhianati, Mas Bayu merasa dikhianati dan tidak mampu menerima pengkhianatan itu, bukan dengan cara membalasnya dan berkhianat, tapi cara apa? Kita pisah baik-baik. Satu kali kau sakiti hati ini, masih ku maafkan. Dua kali kau sakiti, masih juga ku maafkan. Tapi jangan sampai 3 kali. Jangan, oh jangan. 3 kali batasnya. Oh. Kalau Allah, semakin kau maafkan, semakin mulia di sisi Allah. Masya Allah. Dan tidak akan menjadi hina orang yang memaafkan. Tapi saya tidak sampai, saya sudah tidak bisa memaafkan Ustaz. Sakit. Tidak bisa sakit hatiku. Bukan dengan cara membalas. Cara apa? Kita pisah baik-baik. Bang, saya sayang sama kamu. Tapi saya tidak mau larut dalam maksiat. Saya tidak bisa begini terus. Tahun lalu kau ulang, tahun ini kau ulang lagi, tahun depan kau ulang lagi. Saya bisa mati kekeringan. Saya bisa mati sakit hati. Daripada saya mati sakit hati, lebih baik kau ceraikan saya baik-baik bang. Kembalikan aku ke rumahku. Nah itu. Kalau ibu lalu membalas, siapa yang jadi korban? Rumah tangga. Intinya siapa yang jadi korban? Anak kita. Bagaimana perasaannya? Ya, saya tidak bisa bayangkan gimana anak yang melihat bapak dan ibunya selingkuh. Pasti rusak jiwanya. Ketika rusak jiwanya anak kita, maka bukan cuma di dunia ibu akan melihat kehancuran anak, tapi di akhirat ibu nanti akan dapat tanggung jawab yang sangat besar. Auzubillah. Ustadz Dasat, mengenai rumah tangga yang rusak
ini apa yang harus dilakukan. Nah berikut ini ada satu narasumber Pak Ustadz. Ya. Yang kita nggak bisa menghadirkan beliau karena ingin identitasnya disembunyikan. Ingin curhat berkaitan dengan tema kita hari ini. Soal kesetiaan. Untuk menjaga privasi beliau langsung saja kita sapa. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum Mas Bayu, Pak Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam gaspol Pak Ustadz. Ya, katakanlah ini sebut saja Ibu Mawar ya. Iya, boleh Mas Bayu, terima kasih. Jadi begini Pak Ustadz, bukan mau membuka aib tapi mau curhat. Saya ada suami, juga anak-anak. Suami saya ini cukup luar biasa bertanggung jawab Pak Ustadz. Secara material pada saya juga anak-anak. Tapi saya itu juga belum bisa tenang gitu Pak Ustadz. Karena seringkali saya itu menemui suami saya itu chat dengan teman perempuan, juga sering kerja keluar kota bersama. Nah saya itu pernah menanyakan langsung ke suami saya mengenai kebiasaannya tersebut. Tapi reaksinya ketika saya tanya itu reaktif banget gitu Pak Ustadz. Meminta saya nggak usah ikut campur dengan hal yang dia lakukan dengan temannya. Dia merasa bahwa itu hak dia bekerja dan harus berhubungan dengan banyak orang, termasuk juga dengan teman perempuannya tersebut Pak Ustadz. Kesabaran saya itu seperti dipermainkan gitu Pak Ustadz di depan mata semacam Maaf Ibu, itu. maaf saya potong dikit ya Bu ya. Iya. Apakah yang membuat Ibu itu merasa tidak nyaman? Karena suami sudah cenderung melakukan pengkhianatan dalam arti mesum. Saya belum menemui secara langsung karena saya memang berkomitmen tidak mencari-cari. Saya tidak mencari-cari. Saya sudah paham. Iya. Semua perempuan akan mengalami hal yang sama perasaannya Ibu. Tetapi jangan lupa ada makhluk Allah yang selalu mengganggu rumah tangga kita. Yaitu syaitan. Syaitan bisa masuk ke dalam rumah tangga kita dengan menimbulkan sakwa sangka, curiga yang berlebihan. Waspada boleh Bu, curiga boleh, tapi jangan menjadi curiga yang berujung kepada sangka buruk. Ya, kalau misalnya suami chatting dengan perempuan, ternyata konten atau isi chattingannya itu berkaitan hanya dengan pekerjaan, kalau ibu juga masih cemburu, itu yang disebut cemburu buta. Ya. Kalau isi chattingannya masih bercanda-canda, tidak menyerempet kepada maksiat, tidak ada konten-konten porno, membangkitkan syahwat, saya kira ini masih bisa ditolerir. Ibu jangan sampai dihasut oleh setan, sehingga ibu membuat suami merasa tidak nyaman. Ketika suami sudah merasa tidak nyaman di rumah, akhirnya suami selalu bohong. Bohong itu sudah mulai dosa. Kemudian lama-lama terbiasa bohong, akhirnya tidak betah di rumah. Tidak betah di rumah, setan masuk lagi. Akhirnya apa? Malah ketemu dengan perempuan itu. Ketemu dengan perempuan itu, setan masuk lagi. Akhirnya apa? Terjadi perzinahan. Nah, poin kedua, soal ibu curiga, dia selalu ketemu di luar pekerjaan. Ya, apa boleh buat? Suami bekerja untuk memenuhi kebutuhan dan sering keluar daerah. Mungkin kewajiban kantor yang membuat sama pekerjaannya. Maka kalau ibu sayang kepada suami, ikut sama suami. Dampingi gitu. Dampingi. Cuma kompensasinya ada biaya tambahan. Uang keluar dari rumah tangga. Suami juga kalau sudah dicurigai begini, ya sebagai kepala rumah tangga yakinkan bahwa kamu tidak berkhianat. Jangan mengatakan saya tidak berkhianat, tapi didapat WhatsApp-nya, hai sayang, jangan lupa makan obat dulu sayang. Waduh. Karena perempuan fitrahnya, sekali kau melakukan kesalahan, susah dilupa. Kalau kita tidak mau dicurigai, yakinkan bahwa saya tidak berkhianat. Ya, maka caranya setiap mau keluar rumah, peluk istri, minta doakan, Dek doakan saya, ya, saya selamat, saya sukses cari nafkah, saya dilindungi oleh Allah, saya dipelihara oleh Allah lahir batin. Tidak usah kau cemas, cintaku hanya satu. Boleh banyak perempuan di luar, tapi percayalah hanya engkau yang ada dalam hatiku. Dahsyat sekali. Ya kan?
Nah, Ibu- kalau perlu sekali-kali bohong. Ya. Bohong yang boleh gimana tuh Pak Ustadz? Bohong untuk menyenangkan hati istri. Misalnya? Boleh banyak perempuan di luar, tapi Tapi- engkau tetap menjadi ratu dalam istana hatiku. Ya, Oh. kau paling cantik sedunia. Itu kan bohong. Masih ada yang lebih cantik Pasti sebenarnya. ASEAN. Tapi karena bohong seperti untuk menyenangkan hati istri, Boleh. boleh aja. Bohongnya seorang suami untuk menyenangkan hati istri itu boleh. Cuma ini juga istri, kalau kau sudah disanjung, sudah dipuja seperti itu, jangan juga kau tunjuk, pasti kau bohong. Ibu, Ya kan? gimana setelah mendapatkan petuah dari Ustadz Dasat, masih ada yang mau disampaikan atau ditanggapi mungkin? Sikapnya suami saya ini memang tergolong tidak romantis. Sanjungan-sanjungan kayak gitu nggak ada Pak Ustadz. Nggak pernah. Nggak tahu saya dianggap ada atau nggak ada ya Pak Ustadz. Saya juga nggak berani, suami saya juga melarang untuk membuka handphone atau pinjam handphone aja juga nggak diperbolehkan gitu Pak Ustadz. Satu-satunya alasan saya masih bertahan itu ya karena ada anak-anak Pak Ustadz. Masya Allah, Ibu. Gini, Saya nggak bisa lagi bagaimana Ya. ini Pak Ustadz gitu Pak. Masya Allah. Baik. Bu, gini. Satu, ini penting, camkan baik-baik. Jangan membandingkan suamimu dengan suami orang lain. Saya punya kelebihan. Mas Bayu punya kelebihan. Bapak ini punya kelebihan. Maka pasti stres kalau kau hanya mau menerima kelebihan pasanganmu tanpa kau mau menerima kekurangan. Tidak mungkin. Ada orang suami, tidak romantis mulutnya. Tapi dia apa? Punya tanggung jawab materi. Semua kebutuhan istrinya terpenuhi. Ada juga orang romantis bibirnya. Sayang aja, sedikit ketemu lagi sayangku. Aku tidak bisa hidup tanpa kau di sampingku. Tapi kebutuhan dapur tidak terpenuhi. Maka kalau mau bahagia, lihat sisi baiknya suami. Jangan selalu sisi negatif. Ketika Anda selalu lihat sisi negatif dan sangka buruk, yakin hati dan pikiranmu lagi dikuasai oleh syaitan. Dan percaya setiap pasangan pasti punya kelebihan pun juga pasti punya kekurangan. Ya. Ya, maka yang baik terima kekurangannya, syukuri kelebihannya, lalu mengadu kepada Allah. Ya Allah, suami saya kasar ngomong ya Allah. Sudah kuberitahu, sudah kasih, tapi tidak bisa ya Allah. Bimbing tuntun suami saya Allah. Jangan bosan untuk berdoa. Allahu Akbar. Kalau suami kasar, lalu ibu berdoa terus, ibu berdoa. Apa ndak untung ibu? Suami dapat dosanya karena kasar, ibu dapat pahalanya karena sabar. Pahala apa lagi? Pahala bangun sholat. Berarti Allah mencintai ibu dengan menghadirkan suami yang banyak masalah. Coba kalau masalah tidak ada, suami tidak ada masalah, maka ibu tidak tahu bersyukur. Ibu tidak tahu beribadah. Ibu tidak akan bangun sholat tengah malam. Tapi karena Allah hadirkan suami yang banyak masalahnya, maka ibu dapat pahala sabar. Dan pahala sabar itu luar biasa. Innallaha mas-sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Yang kedua, karena suami punya masalah, lalu ibu selalu tiap malam bangun sholat tahajud. Bukankah dengan sholat tahajud itu ibu menjadi mulia? Wa minal laili fatahajjat bihi. Dia bangun sepertiga dari malam untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ketika ada masalah, orang yang beriman, masalah itu dijadikan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Berdoa dan berserah diri kepada Allah. Dasar sekali. Baik Ibu Mawar, kami turut prihatin atas apa yang Ibu alami. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah buat Ibu dan suami. Dan sekali lagi mudah-mudahan Ibu bisa bertahan di rumah tangga. Bukan semata-mata karena anak, tapi memang karena cinta kepada Allah. Dan juga rumah tangga Ibu bisa kembali seperti sebelumnya. Sakinah Terima mawaddah kasih warahmah. Mas Bayu, terima kasih Pak Ustadz. Ibu Mawar sudah berbagi cerita. Terima kasih. Jangan kemana-mana, sesaat lagi kami akan buka sesi pertanyaan. Untuk itu tetap di sini di Gaspol. Gaspol memang. Semua orang menuntut kesetiaan, tapi apakah Anda bisa dituntut untuk setia? Ya, jangan seperti anak SMA sekarang. Belum menikah papa. Bunda. Sahabat Dasar, terima kasih Anda masih bersama kami tentunya di Gaspol. Gaspol memang.
Tema kita hari ini adalah mengenai setia tak berkarat. Semua orang menuntut kesetiaan, tapi apakah Anda bisa dituntut untuk setia? Nah, kan itu pertanyaannya. Setia itu tadi udah jelasin tuh sama Ustadz apa sih artinya. Nah, tapi sekarang kita akan berikan kesempatan buat sahabat Dasat. Jadi Pak Ustadz, beberapa waktu yang lalu ada yang DM saya di Instagram, kasih pertanyaan. Lalu kemudian kita bertukar nomor, beliau WhatsApp saya dan saya undang untuk bisa langsung nelpon dan bertanya langsung ke Ustadz. Izin ya Pak Ustadz ya? Ya, Betul, silakan. silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Bayu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Bayu kesempatannya. Ustadz, gini Ustadz, saya adalah salah satu penonton setia dari Gaspol. Berapa episode yang sebelumnya, saya mendengar petua Ustadz untuk bisa menjaga harmonis keluarga. Ada satu istilah yang bisa kami gunakan untuk dalam berkomunikasi. Hampir lebih 10 tahun berjalan, tiba-tiba saya kaget karena istilah itu digunakan oleh istri saya juga untuk memanggil mantan yang dulu, Ustaz. Saya jujur sangat kecewa, Ustaz. Apakah saya harus tetap menggunakan istilah itu atau harus diganti? Atau gimana Ustaz? Mohon pencerahan dan petunjuknya Ustaz. Karena saya sangat cemburu mendengar itu Ustaz. Panggilan itu, panggilan kasih sayang itu dihadirkan untuk membuktikan rasa sayang kita dan penghormatan kepada pasangan. Itu tujuannya. Dan ternyata ada panggilan dengan kata itu justru menyakiti pasangan kita. Itu kan sudah keluar dari tujuan. Oh. Ya kan? Okay. Maka kalau panggilan itu justru menyakiti, maka harus diberhentikan. Misal nih, Ya. panggilan istri saya panggil Yayang. Nah, Yayang. Yayang misalnya kan. Nah, ternyata dulu mantan pacarnya mantan semua, panggilnya 11, 13, 17 mantan. 17 mantan panggil Yayang. Yayang semua. Gimana tuh Pak Dan Ustadz? istri tahu. Maka begitu istri saya tahu, maka saya sebagai laki-laki terhormat dan sayang, maka saya berhentikan. Untuk apa? Untuk apa saya panggil Yayang dia kalau dia menyakiti? Panggilan hadir itu untuk membuktikan kasih sayang. Itu tujuannya. Ya, jangan seperti anak SMA sekarang. Belum menikah papa. Bunda. Jadi kalau panggilan kesayangan itu ternyata menyakiti keluar berhenti. dari tujuannya. Berhenti Pak Ustadz? Berhenti. Oke. Ya. Panggillah dengan pola panggilan yang lain. Ya. Ya. Saudara, Bapak saya lupa namanya tadi, percayalah bahwa ketika rumah tangga Anda bahagia, setan pasti kepanasan. Ketika rumah tangga kalian tentram, bahagia, itu setan pasti berupaya gagalkan dengan segala macam cara. Kenapa? Karena kalau Anda bahagia dalam rumah tangga, ibadah lancar, cari nafkah tenang. Tapi kalau rumah tangga gaduh, rumah tangga selalu ribut, itu setan tepuk tangan. Termasuk mengacaukan rumah tangga itu dengan menimbulkan pertengkaran-pertengkaran, akhirnya curhat. Curhat kepada teman SMA dulu. Mantan. Setan tambah panas itu. Ketemu kau, ketemu. Nah. Sudah ketemu, pegang tangannya. Waduh. Akhirnya apa? Gara-gara tadi sakwa sangka, tidak bisa tenang di rumah, terlalu ada pertengkaran, dilanjut curhat dilanjut ketemu itulah akhirnya membuat perzinahan. Setan tepuk tangan. Ketahuan perzinahan, maka makin membara kita punya rumah tangga. Akhirnya apa? Minta perceraian, anak jadi korban. Ya, maka ketika sudah ada duri-duri dalam rumah tangga yang membuat tujuan pernikahan tidak tercapai, maka segera bermusyawarah. Ibu-ibu utarakan apa yang ada di hati. Bapak sampaikan juga. Kalau perlu ada penengah, ada ulama yang kita undang, orang yang dituakan, orang yang didengarkan petua-petuahnya. Sudah itu, kalau bersepakat untuk memulai yang baru, jangan lagi diulang. Ya, kita sudah, kita semua punya salah, kita tutup semua lembaran-lembaran yang lama. Jangan perlu lagi diungkit. Sekarang kita start dari nol. Dahsyat sekali. Nah kalau udah start dari nol berarti juga jangan diungkit-ungkit gitu memang ya. Karena itu. ada istilah Tapi kan setan kan forgive but selalu not ngungkit. forgotten. Bisa dimaafkan tapi nggak bisa dilupain. Dan hebatnya, Allah tidak membebani kita dosa yang bukan kita lakukan. Artinya apa? Saya bilang sama istri saya,
Nah, ini sumber pertengkaran juga dalam rumah tangga itu kan handphone. Ini ibu-ibu, nah dia mau periksa semua handphone suaminya. Namanya handphone, telepon genggam. Siapa yang punya yang genggam? Setelah ibu tahu kalau periksa handphone, ibu tahu ada sesuatu yang tidak nyaman dibaca, ibu mau apa? Atau bapak mau apa? Sudah tahu, oh, bapak mau apa? Nah, akhirnya kepikir terus tuh. Mau diceraikan. Ada anak. Coba kalau ibu tidak tahu. Kan tidak gundah gulana, tidak kalau kita punya pikiran. Dan hebatnya saya katakan tadi, siapa yang berbuat dosa, dia yang tanggung dosanya. Siapa yang berbuat jahat, dia yang tanggung dosanya. Siapa yang berbuat kebaikan, dia yang dapat pahalanya. Jadi gitu aja. Dan hebatnya ibu-ibu, karena kalau ibu berdosa, suami ikut tanggung jawab. Itu yang disebut kepala rumah tangga. Sementara kalau suaminya berdosa, ibu tidak tanggung dosa suami. Itulah hebatnya. Oke, baik. Terima kasih Mas tadi yang sudah langsung tersambung lewat telepon. Dan sekarang buat sahabat dasar yang hadir di studio, silakan yang mau bertanya boleh angkat tangannya. Yang di depan boleh pinjam teman-teman FD mikrofonnya. Sebutkan nama dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jikalau suami kita selingkuh, apa betul kita harus baik-baikin dia? Atau sebaliknya kita racunin aja biar cepat metong Pak Ustadz? Astagfirullahaladzim. Ya. Diracunin katanya. Nah, satu, kalau ibu maafkan, ibu termasuk orang yang mulia. Baik. Ya, memaafkan tidak menjadi orang hina. Ya, tapi saya sudah tidak bisa lupa Ustadz. Setiap lihat tampangnya, yang ada di benak saya perempuan selingkuhnya. Artinya sudah tidak ada ketentraman jiwa. Maka solusinya ibu pisah. Ya. Nah, anak, nah itu di pengadilan. Siapa yang berhak? Kalau anaknya biasa belum dewasa, belum balik, ada sama ibunya. Nah, itu tergantung pengadilan melihatnya. Mana yang lebih bertanggung jawab. Baik. Ya, bukan solusinya ibu racun. Kalau ibu racun, suami masuk kubur, ibu masuk penjara. Tenang Pak Ustadz. Ah, kalau merasa tenang dalam penjara itu lain lagi, itu kelainan jiwa itu. Ya kan? Dan ibu tahu kalau ibu membunuh, itu orang yang dibunuh mau salah atau benar, ibu membunuh kalau syariat Islam, ibu juga harus dibunuh. Nyawa bayar nyawa. Sebaiknya jangan pernah berpikir membunuh. Ya, jadi daripada dia masuk kubur, ibu masuk penjara, tidak menyelesaikan masalah, mending kita ceraikan saya. Sudah cerai, menunggu masa iddah 3 kali haid, kawin lagi dengan laki-laki lain. Dahsyat sekali. Bener juga tuh Bu, ide bagus. Mendingan cari yang baru daripada ngasih racun. Tapi kalau misalnya masih dendam, bagaimana itu Pak Ustadz? Pisah, kan pisah. Kalau ibu solusinya. masih dendam, maka ibu harus memperbanyak istighfar. Astagfirullah. Astagfirullah. Karena dendam itu pembawaan setan. Supaya tidak lama dendam, setelah pisah ya kawin lagi, dapat berondong. Dahsyat sekali. Baik, pemirsa pastikan Anda tetap bersama kami. Setelah ini kami akan kembali dengan pertanyaan dari sahabat Dasat yang hadir di studio. Jangan kemana-mana, tetap di Gaspol. Gaspol memang. Sebenarnya doa yang paling wajib kita minta kepada Allah bukan masuk surga. Tapi Karena kita pasti masuk surga. Yang perlu kita minta, hindarilah kami dari azab neraka. Buat kesan suamimu terkesima bahwa perempuan yang ada menjadi istrinya adalah perempuan terbaik dari semua perempuan yang pernah dia kenal. sahabat Dasat, Anda masih bersama kami tentunya di Gaspol. Gaspol memang. Pak Ustadz, izin Pak Ustadz, ada sebuah ayat dari surah At-Tur ayat 21 yang bunyinya, dan orang-orang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan. Kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga, dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Mohon pencerahan dan makna dari ayat ini Pak Ustadz. Ya, ini sering ibu-ibu tanya, Ustadz, kalau saya meninggal nanti, apakah saya masih dipertemukan dengan anak dan suami saya? Inilah jawabannya. Dengan catatan keluarga tersebut masing-masing beriman kepada Allah. Maka meskipun banyak pahalanya, dia tidak akan ketemu. Ya, karena password untuk masuk ke dalam surga itu adalah 2 kalimat syahadat. Itu keyakinan kita. Tapi tidak berarti bahwa ibu bapak boleh berhak menghina agama orang lain. Tidak.
Ini soal intern dalam agama kita, keyakinan kita bahwa kata Nabi, siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan dia yakin sampai mati akan kalimat itu, dia pasti masuk surga. Tapi gimana kalau seagama, tapi suaminya baik agamanya, istrinya jelek agamanya, suaminya bagus agamanya, istrinya jahat. Dia masuk surga juga, ketemu juga dengan anak cucunya nanti dengan catatan setelah dibersihkan dosa-dosanya. Di mana dibersihkan adalah di api neraka. Membersihkannya bukan pakai air tapi api neraka. Ya, ibaratnya contoh sederhana. Ini ada ruang nih, ruang kamar A misalnya. Nah, kita akan dari sana jalan, semua akan ke kamar A. Tapi sebelum sampai ke kamar A, karena waktu di dunia dia tidak sholat, putus-putus sholatnya, ada puasanya lepas dia tidak ganti, dia tidak tutup aurat, tidak pernah bayar zakat, jahat sama orang, dia mampir dulu. Bagaimana proses pembersihannya? Ya tentu beda-beda, tergantung dosanya. Yang ini yang tidak punya dosa, yang bersih, tidak mampir, karena dia sudah bersih, maka dia langsung masuk ke kamar A. Pada akhirnya, kalau dia muslim dan muslimah, dia akan kembali dipertemukan seperti ayat tadi. Dipertemukan kembali dan tidak dikurangi kebaikan-kebaikan yang pernah mereka lakukan. Allah membalasnya sesuai dengan kebaikan yang pernah mereka lakukan di dunia. Maka berdoa, sebenarnya doa yang paling wajib kita minta kepada Allah bukan masuk surga. Karena kita pasti masuk surga. Yang perlu kita minta, hindarilah kami dari azab neraka. Kalau mampir dulu ke neraka ini yang jadi masalah. Maka kita, ya Allah, bebaskanlah kami dari api neraka-Mu. Dahsyat sekali. Baik, berikutnya saya akan persilakan audiens, sahabat Dahsyat yang hadir di studio untuk bertanya. Silakan, yang mau bertanya boleh angkat tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, bagaimana kalau istri selingkuh sama orang lain? Istri selingkuh dengan orang lain? Iya. Karena kalau sama bapak bukan kalau selingkuh kita namanya. selingkuh sama orang lain, nah kita curiga. Curiga? Iya. Oke, curiga boleh. Tapi nggak ada buktinya, itu apa benar itu? Bahaya dosanya Pak. Nah, kalau bapak menuduh istri berselingkuh padahal tidak, itu dosanya sangat besar. Menuduh laki-laki baik-baik melakukan maksiat atau menuduh perempuan baik-baik muslim padahal tidak, itu dosanya sangat besar. Maka saya curiga nih Ustadz. Kenapa curiga? Kok dia terima WhatsApp dalam kamar mandi? Bagaimana dia tidak dalam kamar mandi? Dia mau sekali pup. Jadi dibawa masuk ke dalam Pak. Ya kan? Nah, boleh curiga. Tapi tidak serta-merta kita menuduhnya. Maka kalau curiga pakai akal sehat. Pakai akal sehat dengan cara apa? Investigasi. Tapi tidak berarti curiga itu bapak harus langsung, pasti kau selingkuh. Nah, selama tidak tertangkap basah. Selama bapak tidak bisa membuktikan, bisa jadi itu sakwa sangka, perasaan bapak yang cinta berlebihan akhirnya menjadi Psikopat. Posesif. Itu. Posesif. Polela. Polela lain lagi. Ya. Jadi curiga boleh ya Pak Ustadz? Boleh, tapi curiga. untuk klarifikasi. Klarifikasi. Jangan sampai hanya karena bisikan setan. Karena setan kan selalu membisiki kita. Kalau dia terbukti, maafkan. 1 kali, maafkan lagi. 2 kali, maafkan lagi. Sampai bapak capek untuk memaafkan dia. Ya? Nah, kalau saya tidak bisa maafkan, bukan dengan menyakiti fisiknya. Bukan dengan mempermalukannya. Tapi apa? Menurut petunjuk Quran, cerailah kalian baik-baik, pisahlah kalian baik-baik, jangan saling mengungkit keburukannya. Sudah. Dahsyat sekali. Baik, Pak Ustadz tadi telah menyampaikan bagaimana arti setia sebenarnya, lalu kemudian bagaimana kita harus menjaga kesetiaan, jangan sampai cederai kesetiaan karena ingin balas dendam, dan kesetiaan itu sebaiknya harus benar-benar dijaga. Nah, untuk menutup pembahasan kita hari ini, setia tak berkarat. Mohon petuah buat kita semua. Saudaraku, agar setia ini tidak berkarat, maka harus tahu ilmu kesetiaan. Bagaimana supaya pasangan setia, jangan sakiti dia. Bagaimana agar pasangan kita setia, buat dia jatuh cinta selama-lamanya. Kalian kalau cinta karena fisik, pasti pudar.
Saya memilih istri karena dia cantik, cintaku pasti pudar. Kenapa? Ketika usianya sudah nenek-nenek, pasti tidak cantik. Tapi ketika cinta saya karena Allah, maka bukan karena saya ingin menyenangkan perasaan pasangan saya, tapi saya ingin mengabdikan diri saya kepada Allah, maka saya akan lakukan yang terbaik bukan karena pandangan pasangan saya, tapi saya mencari ridha dari Allah. Kalau ridha dari Allah yang saya cari, maka tentu saya akan melakukan dengan sebaik-baiknya. Ibu-ibu, hadirlah di hati suamimu. Bagaimana supaya hadir di hati suami? Bukan dengan selalu periksa HP-nya. Bukan selalu menelponnya setiap saat. Tapi apa? Buat kesan suamimu terkesima bahwa perempuan yang ada menjadi istrinya adalah perempuan terbaik dari semua perempuan yang pernah dia kenal. Sehingga siapapun yang menggodanya, dia tidak akan tergoda. Kenapa? Dia selalu yakin ada perempuan spesial yang ada di rumahku. Tapi kalau ibu terbatas ekonominya, wajah juga tidak seperti artis, tapi akhlaknya baik. Akhlak itu yang akan menutupi kekurangan fisik seorang istri, sehingga suami selalu merasa bertanggung jawab untuk merawat kesetiaannya hingga tak berkarat. Dahsyat sekali. Baik sahabat Dasat, semoga apa yang disampaikan Ustadz Dasat Latif ini bisa memberikan petunjuk buat kita semua agar senantiasa menjaga kesetiaan, setia memegang janji. Karena saat kita mampu memegang janji, maka itulah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah mudah-mudahan rumah tangga kita diberkahi dengan kebahagiaan. Terima kasih Ustadz Dasat Latif atas petua-petuanya. Terima kasih juga sahabat Dasat yang hadir di studio. Akhir kata, saya Bayu Oktara dan seluruh kru yang bertugas mohon pamit. Tentunya kita bertemu lagi di episode berikutnya hanya di Gaspol. Gaspol memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV